Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom saudara yang ada di Menara Doa Holy Spirit Room. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah, menanti-nantikan Tuhan. Sangat saya harapkan saudara bisa ikut doa, ikut nyanyi, ikut nyembah, masuk hadirat Tuhan. Ya, nanti kita akan belajar firman Tuhan, biar firman Tuhan mengubah daripada setiap kehidupan kita. Mari ibu bapak saudara, kita akan siapkan hati kita. Ya, biar kita belajar untuk konsentrasi, menantikan Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Seumpama pada burung Raja Wali, dia bisa naik terbang tinggi, mengatasi setiap bukit-bukit. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami boleh ya Tuhan berada di menara doa. Satu kerinduan kami ingin ya Tuhan berdoa, memuji, menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan, Engkau mengubah hidup kami. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada berkat senantiasa. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara mulai buka suaranya berdoa. Saudara mulai berdoa meminta kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kami hati yang bisa berdoa, memuji, menyembah. Berikan kami hati ya Tuhan untuk bisa ya Tuhan masuk dalam hadirat. Berikan kami hati yang bisa mengerti akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Oh ya laba 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 laba. Sia laba 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 laba. Mari saudara berterima kasih. Mari mulai menaikkan syukur pada Tuhan. Ucapkan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pemeliharaan-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapak. Terima kasih Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Doa-doa yang Kau jawab buat kami. Mari buka suaranya berdoa saudara. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji
Tuhan Yesus. Makasih Yesus. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari coba. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi ya Yesus. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Dia hanya selalu naikkan nyanyian pujian itu. Sembah Dia, saudaraku. Biarlah ya Tuhan ada keintiman. Sembah Dia, naikkan nyanyian pujian. Ya Yesus, ya Yesus. Terimalah nyanyi hati yang memuji-mujikan Yesus. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi
besar dan layak dipuji. Oh muliakan nama-Mu, oh muliakan nama-Mu. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Muliakan nama-Mu. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yesus kami sembah, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus ku sembahkan. Amin. Sujud di hadapan. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Dia hanya selalu, Dia hanya selalu. Anak domba Allah, ku siap berteduh. Hanya Dia ku sembah. Mari saudara angkat, Dia hanya selalu. Anak domba Allah, ku siap berteduh. Hanya Dia ku sembah. Haleluya. Dia hanya selalu. Anak domba Allah, ku siap berteduh. Hanya Dia ku sembah. Bawa kami lebih dekat lagi, bawa kami lebih dalam lagi masuk hadirat. Ubah kami makin rendah hati, makin peka Tuhan, makin bijak ya Tuhan.
Pakai kami Tuhan semua. Kami bisa menjadi terang, menjadi garam ya Tuhan. Kami bisa mempengaruhi banyak orang untuk bisa percaya, makin percaya pada Yesus. Roh Kudus bawa kami. Ya Roh Kudus, ampuni dosa dan salah kami. Basuh dengan kuasa darah-Mu Tuhan. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand. Hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tuhan, ini kami, pakai dan libatkan kami. Ya Tuhan, untuk satu penuaian jiwa yang besar dan terakhir. Tuhan, pakai kami dan libatkan kami untuk bisa mendatangkan, membangun kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, pakai kami untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami minta Tuhan, beri kami kemampuan, ajar kami, tuntun kami, untuk kami bisa menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu Tuhan. Supaya hidup kami bisa berdampak, sehingga banyak orang bisa diselamatkan, banyak orang bisa ditolong ya Tuhan. Lewat kami, lewat tangan kami, lewat kebersamaan kami, lewat komunitas kami, lewat gereja-Mu ini, gereja kami ini Tuhan. Biar ada dampak yang lebih luas ya Tuhan, buat kota kami Palembang dan kota-kota lain di seluruh Indonesia, bahkan kepada bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa, urapi kami untuk kami bisa belajar bagaimana hidup ya Tuhan yang berdampak luas. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan kita bisa nikmati hadirat Tuhan saudaraku. Hari ini saya ingin bagikan saudara firman Tuhan yang saya beri judul bagaimana menjadi terang dan garam ya, tentang hidup yang berdampak. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk melihat dan membaca dari Matius pasal 5. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita akan lihat dan kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi saudara, ini pernyataan Yesus sendiri. Serius kalau Tuhan bicara. Saudara, enggak bercanda, ya kan, enggak guyon. Tapi dia berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, ya kan, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Ayat 14 dikatakan lagi, bukan cuma garam, tapi kamu adalah apa? Terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Tujuan saudara dan saya menjadi garam dan terang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saudara, dalam terjemahan yang lain, supaya mereka bisa merasakan ya perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan siapa? Bapa kita yang di surga. Saudara, saya sering sudah berkali-kali sharing tentang garam, tapi hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu kita sudah tahu bahwa menjadi garam. Garam lambang daripada saudara, buah daripada kemurahan hati. Murah itu garam. Itu lambang daripada murah hati. Nanti saya akan jelaskan fungsi garam. Ya, garam kemurahan hati kita ini bisa mengasinkan dunia. Saudara tahu bahwa kelakuan, kebiasaan, budaya masyarakat kita, ya kan? Yang dulu kayaknya ramah, ya dulu ramah, gotong royong, saling tolong, itu berubah begitu cepat, saudara. Masyarakat kita menjadi masyarakat yang apa? Yang kasar. Sikap suka menuntut, sikap suka memaksakan kehendak. Saudara bisa melihat tuh, selalu komen-komen yang yang keras, yang kasar, yang negatif, saudara. Ya kan, ini yang menjadi jadi satu kelakuan, kebiasaan, tradisi dan budaya kita. Jadi sekarang ini kita sulit cari orang-orang yang ramah, yang murah hati. Saudaraku, itu seperti cari mata air di padang gurun. Nah, seperti halnya garam, saudaraku, ya, tentang kemurahan hati dan keramahan kita. Kalau kita bisa mau menjadi garam, ramah, murah hati, itu seperti kita memberikan suasana sorgawi di tengah-tengah dunia sekitar kita. Katakan amin. Nah, Yesus mengajarkan bahwa kemurahan hati, ya dia bilang, kamu adalah garam dunia. Baru dia berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi rupanya saudara, kemurahan hati harus mendahului perbuatan baik. Kalau kita jadi terang, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, kebaikan hati, kebaikan kita dirasakan oleh orang itu, yang benar-benar hanya untuk mengubah hidup dia supaya dia memuliakan Tuhan. Bukan kita mau menguasai orang itu, mengikuti kehendak kita, bukan itu. Makanya penting Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi panggilan hidup sebagai orang percaya adalah menjadi garam dunia. Tapi Alkitab katakan begini, Yesus berkata, jika garam itu menjadi apa? Tawar. Tidak ada lagi gunanya. Maka garam itu akan apa? Dibuang dan diinjak orang. Tuhan tuh mau katakan gini, kalau kamu orang Kristen, tapi kamu tidak pernah belajar berlaku murah hati, ya kan? Kamu nggak dihargain orang. Gak ada artinya, cuman dilepeh, dihina. Kasarnya itu saudaraku, itu. Nah Tuhan mau saudara dan saya menjadi garam. Jadi Matius 5:13 coba kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang orang. Dan diinjak orang. Dibuang orang dan diinjak. Saudara, banyak orang Kristen kayak kok diinjak-injak. Kenapa? Saya juga sedih saudaraku, ya kan? Kenapa? Saya percaya kalau kita mau jadi garam, kita akan bisa dihargai orang. Kita akan bisa dipercaya oleh orang. Kalau kita mau jadi garam, kita akan menjadi orang yang punya pengaruh, saudaraku. Jadi kita melihat di sini saudara dari Matius 5:13 mengatakan begini saudara, seberapa besar Tuhan memakai hidup kita, itu sangat ditentukan oleh seberapa besar kita mau belajar dan berlaku murah hati kepada Tuhan
ya, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita yang lain. Katakan amin. Saya ingin saudara menjadi orang-orang yang berpengaruh, yang punya dampak. Katakan amin. Yang berdampak itu doa saya. Ya kan saudara, kalau jadi orang yang berpengaruh, saudara pasti akan didengarkan orang. Ya saudara, kalau saudara sudah didengarkan orang, pasti saudara bisa apa? Mempengaruhi orang itu. Kalau kita bisa jadi orang yang berpengaruh, ya kan saudaraku, itu dampaknya saudara luas. Secara pelayanan, Tuhan akan percayakan pelayanan yang lebih besar. Kalau saudara bekerja, ya sebagai karyawan, Tuhan akan buat atasan saudara kalau saudara punya pengaruh. Ya kan, akan mempercayakan saudara dengan pekerjaan tanggung jawab yang lebih besar. Yang berdampak apa? Gajinya makin besar. Kalau saudara sebagai sales, saudara penjual, saudara kalau saudara punya pengaruh dalam hidupnya, punya pengaruh, kata-kata saudara didengarkan, dipercaya. Lalu mereka ambil keputusan untuk beli barang saudara. Saya sendiri, katakan amin. Nah, dalam hidup sehari-hari itu sangat penting di sini. Saya mau dorong hari-hari ini dapat pesannya kuat, hidup berdampak. Katakan amin. Hidup berdampak itu ada kebaikan-kebaikan yang kita hasilkan, ya kan? Yang bisa dirasakan oleh orang lain. Saudaraku, tabur terus, saudaraku, benih firman, tabur kebaikan hati. Katakan amin. Jangan mencuri. Kalau kita mencuri, maka kita akan kehilangan. Kita beri, maka kita akan mendapatkan. Itu hukum tabur tuai. Saudara, ini hal-hal ini yang saya mau ini ajak. Ya, Matius 24 ayat 14, saya senang baca ini lagi. Untuk ajak saudara untuk lihat. Saudara, kita lihat yuk. Matius 24 ayat 14, 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, jadi saudaraku, ini hal yang luar biasa, ya kan? Ketika ada orang terakhir dengar Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, itulah akhir daripada sejarah. Itulah tanda daripada kedatangan Tuhan Yesus. Saudara rindu gak Tuhan datang? Saudara, wah ini hal-hal yang luar biasa, ya kan? Ini yang diinikan. Oleh karena itu saya ingin beritahu ada banyak orang punya cita-cita. Gak ada salahnya, saya senang saudara punya cita-cita. Apapun cita-cita saudara. Mau jadi dokter, pengacara, psikolog, mau jadi apapun, karyawan, pengusaha, lakukan itu. Tapi jangan lupa, sementara saudara ya kan menjalankan profesi saudara, ingat saudara harus menjalankan amanat agung. Katakan amin. Karena tidak ada tujuan yang lebih besar daripada menjadi seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk melaksanakan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mau hidup diberkati oleh Tuhan, hidup dengan kuasa Tuhan, dengan hikmat Tuhan, maka saudara harus melakukan apa yang paling disukai oleh Tuhan, paling dikehendaki Tuhan. Kehendak Tuhan yang tertinggi adalah Dia ingin saudara setiap orang itu diselamatkan. Tidak ada orang yang binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Saya dorong saudara coba cek di rumah. Pernah nggak saudara minimal kalau saudara mau nginjilin mungkin berat. Tetapi pernah nggak doakan orang yang di rumah yang belum percaya Yesus? Paling tidak itu. Orang itu mungkin adalah istri saudara atau suami. Orang itu mungkin orang tua atau pembantu kita. Saudaraku, atau supir atau siapapun di rumah. Kalau saudara kumpul sama keluarga besar saudara, pernah nggak saudara ceritakan tentang pentingnya menyerahkan hidup sepenuhnya ke Yesus? Jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang harus ada, harus mulai dibiasakan lagi. Menurut saudara riset, ya kan dari berbagai macam studi, ya kan yang ditulis dalam bukunya bukan Rick Warren tapi Rick Joyner. Dia pernah berkata, ya kan orang Kristen yang sudah jadi Kristen dan ke gereja, saudara
pada masa-masa awal 1 hari sampai 5 tahun, ini orang Kristen yang paling sering memberitakan Injil. 5 tahun pertama kita jadi Kristen, itu masa dimana kita kenalkan Yesus. 5 tahun sampai 10 tahun katanya sudah mulai kurang. Setelah jadi Kristen 10 tahun ke atas, banyak orang Kristen 10 tahun ke atas sudah tidak memberitakan Injil lagi. Ketika dia bersama-sama dengan orang yang tidak percaya, bahkan tidak berani kalau lagi makan, tutup mata, lipat tangan berdoa. Dia berkata seperti itu. Saya berdoa, saudara bukan orangnya. Hari ini saya ingin bangkitkan lagi. Kita harus jadi terang, ya kan? Harus jadi garam dan terang dunia. Yang ngerti katakan amin. Untuk bisa jadi saksi Kristus yang hebat, yang efektif, saudara harus memiliki kehidupan yang hebat. Maksudnya saya adalah harus menjadi orang yang berpengaruh. Saudara harus berdoa menjadi orang yang berpengaruh. Katakan amin. Yang berdampak hidup kita. Yang gak perlu dipuji-puji, disebut-sebut, gak perlu. Yang penting kita bisa melihat orang ini udah tertolong, cukup. Dia mau terima kasih, mau enggak, paling kita sudah lihat. Ada perubahan dalam hidup orang kita. Kadang-kadang pengaruh kita gak terlalu gede. Karena kita tuh marah. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang dan orang itu gak datang kepada kita, ucapkan terima kasih sambil sujud syukur di kaki kita. Ini yang membuat Tuhan tidak pernah mau pakai kita. Saya ingin ajak saudara, kalau saudara bisa menolong orang, berbuat baik, mengubah hidup seorang, bisa dapetin lapangan pekerja buat dia, bisa dapetin segala macam kemudahan dalam hidup mereka. Lebih baik saudara menyingkir. Supaya Tuhan bisa dapat penugasan yang lebih lagi besar. Saudara bisa berdiri, katakan amin. Ini yang saya pelajari dalam hidup saya. Ya kan saudaraku. Nah oleh karena itu garam, fungsi garam tidak pernah. Saudara pasti ibu-ibu atau bapak yang pernah masak. Kalau kita masukin garam ke sayur kita, tidak pernah kita lihat ada garam. Justru kalau ada garam yang menonjol saudara, waktu orang mau makan ngeri malah. Woi darah tinggi nih orang ini. Ini mau bunuh aku nih pasti nih. Betul gak? Jadi garam artinya harus larut. Ngerti gak saudara? Hilang maksud saya. Bukan aku tapi Kristus rasanya. Rasanya adalah apa? Kemuliaan buat Tuhan. Pujian buat Tuhan. Penyembahan buat Yesus. Katakan amin. Udah bukan hilang kitanya sendiri. Kalau kita masih mau jadi, aku mau jadi garam jadi terang. Supaya orang tahu siapa aku. Tepuk-tepuk. Siapa dong? Bosnya. Siapa pendetanya? Saudara ngerti maksud saya? Saya bukan sinis dengan hal seperti ini. Hanya ingin mengingatkan kita, diri saya. Katakan amin saudara. Iya kan? Kadang-kadang kita bercanda untuk hal-hal tertentu ya. Kata-kata seperti itu. Tapi bisa diambil omongan kita sama setan. Ya kan? Kata bercandanya, siapa dong? Kalau bukan karena aku. Itu bercanda betul maksudnya. Tapi akhirnya kalau kita gak dapat pujian, gak dapat terima kasih, kita akan jadi berhenti untuk jadi berkat. Saya berdoa saudara jadi orang-orang ya kan yang berpengaruh seperti garam dan terang. Katakan amin. Nah sekarang kita lihat di sini tentang fungsi garam. Ya, saya sudah catat, sering kali saya sudah omong bahwa fungsi garam itu apa sih? Pertama mengawetkan, ya. Mengawetkan, maksudnya mengawetkan, membuat awet. Ya, fungsi garam mengawetkan. Katakan saudara saya, ya kan? Fungsi garam adalah mengawetkan. 1, 2, 3. Fungsi garam adalah mengawetkan, membuat awet. Yang kedua adalah apa? Menyuburkan. Ya, menyuburkan. Kalau kita lihat kalau ada tanah-tanah biasanya pakai garam kan betul ya? Dia pakai NaCl istilah bahasa ini ya kan, kasih supaya subur. Ya kan saudara, itu pupuk. Garam itu salah satu bagian dari pupuk. Tapi garam juga dia membersihkan. Saudaraku, membersihkan. Saudara, kalau saudara untuk semprot hidung tuh, kalau hidung tersumbat, tanya ada dokter deh. Itu pasti kalau saudara semprot itu yang cet keluar sampai masuk ke leher, rasanya apa? Asin. Jadi untuk membersihkan bakteri di dalam diri kita. Nah obat kumur
kumur, itu mengandung apa? Garam. Bisa nggak usah susah-susah, saudara ambil garam sama air, campur aja, kumur-kumur. Itu udah membersihkan mulut kita dari kuman. Jadi fungsi daripada garam pertama mengawetkan, yang kedua menyuburkan, yang ketiga apa? Membersihkan. Nah, saya ingin jelaskan tentang fungsi garam ini. Tuhan tuh mau kita jadi garam. Coba lihat nih. Saudara tahu kan daging sapi. Ya, saya mau kasih lagi contoh daging sapi. Ada sekarang saudaraku ya yang lagi sedang apa istilahnya? Hype atau terkenal atau lagi sedang ini tentang daging yang di dry age. Atau dry age, daging seger saudara itu digaremin. Ya kan saudara digaremin, lalu saudara dibiarkan selama mungkin sebulan, 2 bulan, 3, makin lama saudara daging itu saudara itu jadi seperti kayak kering. Lalu airnya itu udah gak ada lagi, yang ada adalah minyaknya itu nyatu dengan dagingnya. Saudara tahu gak harga daging dry age jauh lebih mahal daripada daging seger. Satu hari istri waktu saya temenin dia mau beli daging, saudaraku. Di sana tuh toko daging. Saya bilang coba deh, aku pengen makan coba yang dry age. Saudara tahu gak harga daging dry age itu? Ya kan? Itu sekian kali lipat daripada daging seger. Waktu kita masak saudaraku, dimasak. Itu dibakar gitu kan saudaraku. Ya kan di teflon. Itu rasanya tuh enaknya minta ampun. Enaknya luar biasa. Jadi artinya apa saudaraku? Ya kan? Daging yang digaremin. Ya kan? Daging itu bisa tahan lama. Tidak busuk. Yang dia jadi awet dan tahan lama. Ya kan saudaraku? Lalu kedua kualitasnya lebih bagus. Saudaraku Yesus. Dan yang ketiga katanya tidak ada bakteri itu. Bersih daging yang di dry age. Makanya harganya agak lebih mahal. Kita perlu jadi garam minimal untuk anak kita. Pertama supaya awet hidup dia. Dia punya hidup yang kekal. Itu hidup yang awet kan betul saudara. Pastikan anak saudara, keluarga saudara semuanya. Saudara jadi garam. Lalu mereka mendapatkan hidup yang kekal. Awet hidupnya. Saudara, hidupnya awet. Tidak binasa. Tapi hidup yang kekal. Kita bisa jadi garam buat seseorang yang membuat, saudara, pernikahan orang ini bisa jadi awet. Saudara setuju nih, katakan amin. Pernikahan yang mau hancur karena ada saudara yang aku mau selalu doa tiap hari, pakai aku jadi garam supaya mengawetkan. Saudara bisa menyatukan lagi. Di dalam hubungan, di gereja, di kantor, ada banyak teman-teman yang mungkin konflik satu dengan yang lain. Kalau kita mau jadi garam, mau punya dampak hidup kita. Saudara, apa yang saudara buat? Saudara panasin dia supaya makin benci? Atau saudara mulai damaikan mereka? Kalau saudara menjadi garam, saudara akan damaikan mereka. Katakan amin. Salah paham, saudara bisa berkata, saudara bisa menyuarakan itu. Sudahlah, saling ngerti satu dengan yang lain. Itu mengawetkan. Katakan amin. Kalau garam tidak lagi asin, dia akan dibuang orang dan diinjak. Kalau saudara tidak berfungsi untuk mengawetkan hidup orang lain, tanda kutip, jadi garam. Tuhan bilang, kamu akan dibuang orang. Yang kedua adalah menyuburkan. Apa kata menyuburkan? Saudara bisa membuat orang itu hidupnya semangat sama Tuhan. Semangat melayani. Sehingga mereka bisa dipakai Tuhan cara luar biasa. Dari orang yang biasa-biasa. Bukan siapa-siapa, tidak dikenal orang. Gak punya apa-apa. Tapi karena saudara muridkan dia. Saudara bina dia. Lewat satu pemuritan. Apa yang terjadi? Orang ini jadi orang terkenal, dipakai Tuhan. Saudara pergi kemana-mana, punya ini dan itu. Saudara tarik diri, gak usah teriak-teriak kalau bukan aku tuh. Ini contoh yang garam dalam hal ini siapa? Andreas. Andreas dia bawa siapa? Petrus kepada Yesus.
Saudara tahu Ananias, saudaraku, yang mendoakan Paulus. Ya kan saudara, orang lebih kenal Paulus daripada Ananias. Bukan suaminya Safira ya, bukan ya. Ini Ananias, saudara yang mendoakan Paulus sehingga mata Paulus yang buta jadi melihat. Saya bisa ngerti ini, katakan amin. Ada banyak hal kita bisa menyuburkan hidup orang lain. Bangkrut dia, jatuh dia, bisnis dia, hidupnya segala macam. Datang enggak apa-apa, kita kasih kesempatan dia. Beri dia pinjaman. Berikan dia bantuan, beri dia kesempatan. Saudara sudah jadi garam. Ini fungsinya, bukan cerita ya. Harus ada fungsi sedikit kecil-kecil aja. Kecil-kecilan. Katakan amin. Garam tuh tidak pernah kelihatan. Kalau orang lihat ada garam sebongkol-bongkol. Itu di piring, di mangkok sayur. Orang ngeri gak mau makan. Kadang-kadang kita mau jadi garam tapi biar kelihatan sama orang. Ya salah fungsi ini. Katakan amin. Ya saudaraku, amin. Membersihkan. Kita harus fungsinya membersihkan. Coba saudara pikir berapa banyak orang. Mungkin anak, bukan cuma anak yang saudara sekolahin. Keponakan saudara bisa sekolahin dia. Beri dia kesempatan, kerjaan dan lain sebagainya. Saudara sudah jadi garam. Ya kadang-kadang kita gak perlu omongan orang muji-muji kita. Coba kumpulkan aja diam, gak apa-apa. Kok yang banyak aku melayani malah hinaan, fitnaan, kata-kata yang gak bagus. Saudara berpikir seperti itu, gak apa-apa. Yang penting waktu kita tutup mata, jantung berhenti berdetak, tutup mata. Waktu kita buka mata, telinga kita bisa mendengar. Kita bisa melihat Yesus yang berkata, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Masuk. Kenapa? Karena kamu sudah jadi garam. Kamu sudah jadi terang. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan ingin kita menjadi garam yang mengawetkan, yang menyuburkan, yang membersihkan kelakuan sekitar kita, kebiasaan-kebiasaan sekitar kita, tradisi-tradisi sekitar kita, dan budaya sekitar kita. Katakan amin. Jadi garam. Kalau orang lagi sedang main judi, kalau orang lagi sedang minum alkohol sampai mabok-mabokan, kalau saudara jadi garam dan terang, saudara datang ketemu sana, apa reaksi mereka? Mereka berhenti. Amin. Kalau kita garam yang sudah tidak asin lagi, mereka sedang main judi, saudara mau main judi. Dia bilang, pas kau datang ini, kurang orang memang kami ini. Ayo duduk sini. Ya dah, kurang satu kaki lagi. So, ini hal-hal, coba kita cek loh. Kita ini garam yang sudah dibuang diinjak orang, yang tidak asin lagi. Padahal semua kita orang Kristen semuanya adalah garam. Kita nggak ngerti, mungkin orang Indonesia nggak ngerti ya. Ada garam yang tidak asin. Kita nggak ngerti. Tapi kalau saudara pergi ke Israel, nanti saudara akan lihat. Itu ada garam yang memang udah nggak asin lagi. Makanya Yesus kalau ngomong ini kan kenyataan, bukan yang nggak ada kenyataannya. Jadi kita ini jadi garam tuh secara pribadi bisa ngubah kelakuan, tapi mungkin secara komunitas itu bisa jadi garam tuh mengubah gitu saudaraku. Maksud saya adalah supaya saudara bisa jadi orang yang berpengaruh. Saudara jadi orang berpengaruh, artinya orang yang bisa mempengaruhi. Katakan amin saudara. Untuk bisa mempengaruhi kan kita harus dipercaya. Saudaraku, untuk bisa dipercaya, saudara harus disukai oleh orang. Katakan amin. Nah jadi sekarang gini saudaraku. Gimana caranya kita menjadi orang yang berpengaruh? Cara tercepatnya yaitu kita harus menjadi orang yang disukai banyak orang. Katakan amin. Ya, katakan amin. Ini yang kita harus coba menjadi orang yang disukai. Seperti kayak gereja mula-mula. Saudara, di Kisah 2 ayat 47 dikatakan bahwa mereka semua disukai semua orang. Tiap-tiap hari
Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi gereja mula-mula mengalami penuaian jiwa yang sangat cepat, sangat besar. Karena mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar di kota Yerusalem. Mereka punya pengaruh yang sangat besar karena mereka disukai semua orang. Kenapa mereka disukai? Kalau saudara baca dalam Kejadian Kisah 2, yaitu ayat 40-an itu dikatakan mereka ini adalah dikenal jemaat mula-mula jemaat yang murah hati. Katakan amin. Saudara mau disukai? Saudara harus murah hati. Saudara bisa murah hati kalau saudara menyukai orang itu. Ngerti saudara? Katakan amin. Saya ingin pengaruh hidup saudara semakin meningkat. Ya, amin saudaraku. Saudara menjadi orang yang berpengaruh. Saudara harus belajar menjadi orang yang murah hati. Jadi garam itu murah hati. Betul? Mau luangkan waktu capek-capek, damain rumah tangga orang, keluarga orang, damain hubungan orang, mau mengawetkan orang, menggarami. Betul gak saudara? Akhirnya disalahpahami lagi. Bukan ini kan, gak apa-apa itu kan jadi garam. Saya ingin beritahu kepada saudara kan, kalau kita menabur ya kan, hal yang baik ya kan, saya percaya ya kan, kita akan menuai hal yang baik. Saudara mau jadi garam dan terang, doa tiap hari ya, doa, kita doa. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan makan perjamuan kudus. Oke. Kita nyanyi lagi nih yuk. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita angkat yuk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian kita bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Angkat, buka kedua tangan kita saudara. Kekasih Kristus,
Pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Selamat melayani untuk besok. Saudara yang melayani.